Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang pendekar yang sedang bertapa untuk menyempurnakan kekuatannya, dan diketahui ia bernama Yunzong. Yunzong sendiri mempunyai latar belakang sebagai pendeta, bahkan ia juga mengemban untuk menyelamatkan dunia dari kejahatan. Di saat itu pula sebuah kejadian aneh pun terjadi di mana jutaan belalang muncul dari atas langit. Jutaan belalang tersebut kemudian menyerbu rumah Jenderal Markus, seorang jenderal perang kelas 1 pada zaman itu. Hama belalang tersebut juga menyerang markas bintang, sebuah markas yang dihuni oleh Sakte Hitam yang berniat ingin menguasai dunia. Para penjaga yang sedang bertugas tidak dapat menahannya, sehingga dalam tragedi itu ratusan orang tewas dalam sekejap. Pemimpin Sakte Hitam yang bernama Sun Wen kemudian memanggil anak buahnya untuk memberitahukan bahwa turunnya jutaan belalang adalah pertanda akan lahirnya dua bayi berkekuatan luar biasa. Kedua bayi tersebut adalah putra dari Raja Sing, seorang raja yang sangat berpengaruh, bahkan ia memiliki kekuatan yang sangat ditakuti oleh semua musuh-musuhnya. Merasa lahirnya kedua bayi tersebut akan menghancurkan masa depan Sakte Hitam, Sun Wen pun berniat untuk membunuhnya. Akan tetapi, pendekar Yunzong ternyata sudah bersama kedua bayi tersebut demi menjaga mereka dari pasukan Sakte Hitam. Setelah Yunzong berhasil mengusir Sun Wen, ia pun menghampiri kedua bayi tersebut, dan dikarenakan kedua orang tua mereka yang kini telah meninggal akibat pertempuran besar melawan penjahat, Yunzong kemudian memerintahkan Jenderal Markus untuk mengasuh kedua bayi tersebut. 18 tahun kini telah berlalu, mereka berdua pun tumbuh semakin dewasa. Di usia saat ini mereka mendapat tugas dari Jenderal Markus untuk mengambil tongkat naga emas. Dan pada saat itu, Jenderal Markus mengutamakan Xin Hua sebagai kakak dari Lin Xiao. Sebagai kakak, Xin Hua akan melakukan perintah tersebut dari ayah angkatnya. Dan menanggapi hal tersebut, Lin Xiao tidak tinggal diam, di mana ia akan menemani kakak kandungnya dalam melakukan tugas tersebut. Tak luput juga anak kandung Jenderal Markus yang bernama Naomi juga akan menemani Xin Hua. Mendengar pernyataan tersebut, Jenderal Markus sangat senang dengan kekompakan mereka, dan pada saat itu juga mereka bertiga pergi untuk menuntaskan misi menemukan tongkat naga emas sesuai peta yang telah diberikan oleh sang ayah angkat. Setelah melewati lembah dan hutan belantara, mereka pun akhirnya tiba di tempat yang mereka tuju. Terlihat sebuah tembok besar akhirnya muncul, dan sesuai perintah dari Jenderal Markus, mereka harus menghancurkan tembok tersebut untuk menemukan tongkat naga emas. Benar saja, setelah tembok tersebut hancur, muncullah sebuah patung beserta tongkat naga emas yang mereka cari. Pada awalnya, Xin Hua mencoba mengambil tongkat itu, namun keanehan terjadi di mana Xin Hua tidak dapat mengambil tongkat tersebut. Xin Hua merasa bingung bagaimana bisa ia sebagai keturunan Raja Sing tidak dapat mengambil tongkat naga emas, padahal ia adalah keturunan Raja Xin dan keturunan Raja Xin lah yang berhak menggunakan tongkat tersebut. Ketika Lin Xiao mencoba mengambil tongkat itu, ia pun berhasil tanpa ada yang menghalanginya. Dan Xin Hua sebagai kakak merasa malu dikarenakan ia tidak mampu mengambil tongkat naga emas sama seperti yang adiknya lakukan.
Singkat cerita, mereka pun akhirnya pulang dan dengan wajah yang lesu, Xinhua bertemu dengan ayah angkatnya. Semua orang termasuk Yunzong merasa heran dikarenakan ia tidak melihat tongkat naga emas di tangan Xin. Dan tak lama kemudian, Lin Xiao pun tiba di sana dengan membawa tongkat naga emas. Namun Lin Xiao sebagai adik tidak mengakui bahwa ia yang mendapatkan tongkat tersebut. Lin Xiao pun berkata bahwa kakaknya lah yang mencabut tongkat itu dan bukan dirinya. Dengan keberhasilan adiknya mencabut tongkat naga emas, Xinhua pun sangat tidak percaya akan hal tersebut. Tetapi Lin Xiao malah berkata bahwa ia tidak ingin menjadi apa-apa, di mana ia lebih memilih untuk menjadi seseorang yang bebas. Pada keesokan harinya, Xinhua berpamitan kepada ayah angkatnya yaitu Jenderal Markus, di mana dalam beberapa hari ke depan ia akan pergi bersama Yunzong untuk melakukan latihan bela diri. Di tengah perjalanan, Yunzong menghentikan langkahnya dengan mengatakan bahwa Xinhua bukanlah keturunan dari Raja Xing, dan ia pun mengakui bahwa Lin Xiao adalah satu-satunya keturunan asli Raja Xing. Yunzong pun mengatakan di mana 18 tahun yang lalu Raja Xing memberikan Xinhua kekuatan berupa kekuatan sayap petir hanya demi melindungi Lin Xiao. Mendengar penjelasan tersebut, Xinhua malah tertawa. Ia merasa bahwa selama 18 tahun ia telah dibohongi dan dimanfaatkan oleh Yunzong. Pada saat itu pula Jenderal Markus pun datang, yang mana ia juga mengetahui kebenaran bahwa Xinhua bukanlah keturunan Raja Xing. Yunzong akhirnya memaksa Xinhua untuk memberikan kekuatan angin dan petir kepada Lin Xiao demi menyempurnakan kekuatannya untuk melawan musuh yang ingin menguasai dunia. Namun secara tiba-tiba, pemimpin Sakte Hitam yaitu Sun Wen berhasil membawa Xinhua pergi dari tempat tersebut. Sun Wen akhirnya membawa Xinhua ke tempat di mana ia dilahirkan 18 tahun yang lalu. Ia pun menampakkan sebuah ilusi kepada Xinhua dengan menunjukkan kejadian tragis di mana kedua orang tuanya telah dibantai oleh Jenderal Markus yang tak lain adalah ayah angkatnya sendiri. Dengan apa yang telah ia lihat, Xinhua berambisi untuk balas dendam kepada Jenderal Markus. Ia pun berniat untuk menghabisi Lin Xiao agar ia tetap hidup dan tidak ada satu orang yang dapat merebut kekuatan sayap petir yang ia miliki. Untuk itu Sun Wen menawarkan diri kepada Xinhua agar ia dapat membalas kematian orang tuanya, dan dengan tawaran tersebutlah Xinhua akhirnya setuju, sehingga mulai detik ini Xinhua tergabung bersama Sakte Hitam. Di sisi lain, Jenderal Markus dan juga Yunzong mengungkapkan kebenarannya kepada Lin Xiao bahwa dirinya adalah satu-satunya keturunan Raja Xing. Yunzong kemudian membuat perintah kepada Lin Xiao agar dirinya dapat mengambil alih kekuatan sayap petir yang berada di dalam tubuh Xinhua, karena dengan cara itulah satu-satunya untuk mengalahkan penjahat yang ingin menguasai dunia. Meski ia sendiri sedikit bingung dengan pernyataan tersebut, Lin Xiao pun akhirnya menyetujui permintaan Yunzong dan ayah angkatnya untuk merebut kekuatan Xinhua. Kembali kepada Xinhua yang kini telah bergabung dengan Sakte Hitam, ia pun mendapat beberapa kekuatan dari Sun Wen hanya untuk membunuh keluarganya sendiri. Dan di sisi berbeda, Lin Xiao mendapatkan beberapa jurus dari Yunzong, dan dengan jurus yang ia dapatkan, Lin Xiao akhirnya menjadi lebih hebat dari sebelumnya. Pada saat itu, Lin Xiao mendengar kabar bahwa ayah angkatnya telah ditangkap oleh Xinhua. Dan untuk menghadapi Xinhua, Lin Xiao pun mendapat buah naga emas dari Yunzong, dan dengan kekuatan tersebutlah ia akan menjadi lebih terampil dalam menggunakan jurus yang ia miliki.
Di dalam markas Sakti Hitam, Jenderal Markus kini tak berdaya untuk menghadapi Xinhua yang kekuatannya telah berkembang pesat menjadi tak tertandingi. Xinhua berkata bahwa ia akan membalas kematian kedua orang tuanya kepada Jenderal Markus. Meski pada saat itu, Jenderal Markus berkali-kali mengucapkan bahwa yang membunuh keluarga Xinhua bukanlah dirinya. Ketika Xinhua mengayunkan pedangnya untuk membunuh Jenderal Markus, Lin Xiao pun tiba-tiba muncul untuk membantu ayah angkatnya tersebut, dan secara brutal pertarungan di antara mereka pun terjadi. Meski Xinhua berhasil memenangkan pertarungan, ia malah pergi dan membiarkan Lin Xiao tetap hidup. Hal tersebut dikarenakan Xinhua tanpa sengaja melihat mainan yang ia berikan kepada Lin Xiao ketika mereka masih kecil. Setelah itu Lin Xiao menemui ayah angkatnya untuk menyampaikan keberatannya mengenai tugas untuk membunuh Xinhua, karena bagaimanapun juga Xinhua adalah saudaranya sendiri. 可以打开封神大阵。 我姬昌虽有白子， Di sisi berbeda, Sun Wen sangat kecewa kepada Xinhua dikarenakan ia membiarkan Lin Xiao tetap hidup. Sun Wen akhirnya kembali memerintahkan Xinhua agar segera membunuh Lin Xiao, dan jika tidak, maka Lin Xiao akan membunuhnya terlebih dahulu. Dengan demikian, Xinhua berjanji kepada Sun Wen untuk membunuh Lin Xiao secepat mungkin. Xinhua pun kembali bertapa untuk mendapat kekuatan penuh demi mencapai tujuannya, dan tanpa disadari Lin Xiao muncul bersama Naomi dengan maksud untuk menyadarkan Xinhua yang kini telah dikuasai Sakti Hitam. Melihat Lin Xiao berada di sana, Xinhua akhirnya murka dan pertarungan pun kembali terjadi. Lagi-lagi Xinhua berhasil memenangkan pertarungan tersebut, dan dapat kita ketahui kali ini Lin Xiao memang sengaja mengalah dari Xinhua karena ia sadar bahwa Xinhua bukanlah musuhnya. Lin Xiao akhirnya berhasil ditangkap oleh Sun Wen, sementara Naomi berhasil meloloskan diri dengan membawa kabar kepada ayahnya jika saat ini Lin Xiao dalam keadaan bahaya. 这个呢，是我新做的拂尘啊， 死了。 死了！哎呀，说什么他日大开封神。 Xinhua terus memperkuat kehebatannya dengan tujuan untuk menjadi yang tak terkalahkan. Dan di saat itu pula, Sun Wen mengajak Xinhua ke sebuah ruangan misterius. Dan tanpa disadari, Sun Wen berusaha untuk membunuh Xinhua demi mendapatkan jurus sayap petir yang ia miliki. Pada faktanya, bukan Jenderal Markus yang telah membunuh keluarga Xinhua, melainkan Sun Wen lah pelaku pembantaian tersebut, dan ia pun mengakui apa yang ia lakukan kepada Xinhua. Tujuan utama Sun Wen saat ini ternyata ia ingin menghancurkan formasi dewa demi menguasai dunia agar tetap menjadi gelap. Dan inilah saatnya Sun Wen menjadikan Xinhua sebagai tumbal. Dengan kekuatan spiritualnya, Yun Zong dan juga Yaomi tiba di markas Sakti Hitam. Mereka berhasil membebaskan Lin Xiao, namun mereka terlambat untuk menggagalkan rencana Sun Wen untuk menguasai dunia. 早不开晚不开，怎么偏偏这个时候开啊？ Cara satu-satunya untuk menghentikan rencana kelompok Sakti Hitam adalah kekuatan sayap petir dan tongkat naga emas harus disatukan, karena kedua kekuatan tersebut dapat mengalahkan segalanya, bahkan kekuatan paling besar sekalipun. Lin Xiao kemudian mengajak Xinhua untuk melakukannya, dan mereka pun memulai kerjasama demi menyelamatkan dunia dari kegelapan. Mereka berniat ingin menghancurkan kekuatan Sakti Hitam, tetapi Sun Wen berhasil menggagalkan rencana mereka.
Tak hanya itu, beberapa prajurit Sakti Hitam pun mulai berdatangan dan merasa muak dengan apa yang terjadi. Yunzong akhirnya turun tangan untuk membasmi semua musuhnya tersebut. Ketika sebuah serangan kepada Lin Xiao datang dari belakang, Naomi mengorbankan diri untuk menghentikan serangan tersebut. Sehingga dengan demikian, Lin Xiao sangatlah marah. Setelah semuanya berhasil dikalahkan, Lin Xiao dan Xin Hua kembali beraksi untuk menghancurkan formasi Dewa Sakti Hitam yang kini mulai semakin menjulang tinggi. Lin Xiao mengajak Xin Hua agar dirinya dapat terbang menuju posisi penghancuran. Tetapi dalam perjalanan, Xin Hua merelakan kekuatan sayap petirnya untuk diberikan kepada Lin Xiao. Alhasil, perjalanan hidup Xin Hua berakhir sampai detik ini juga. Dengan kekuatan yang sempurna inilah Lin Xiao berhasil menghancurkan formasi Sakti Hitam, dan tindakannya itu membuat Sun Quan menjadi kecewa. Dengan dimilikinya kekuatan sayap petir, Lin Xiao kini menjadi Raja Xing penerus ayahnya yang memang terkenal sebagai raja yang memiliki kekuatan menakjubkan. Dan disinilah juga film pun berakhir. Oke semua, jika ada kesalahan dalam film ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.